Di bawah pencegahan Murong Yu, tak seorang pun melawan jutaan orang yang hadir, dan mereka dengan patuh mencap makna yang dimaksudkan Murong Yu pada kepingan giok tersebut. Akhirnya, Murong Yu memeriksanya lagi, dan setelah melihat tidak ada yang aneh, ia menyimpannya. Namun, sekarang ada kepingan giok, tetapi siapa yang akan memberikannya kepada tuan mereka? Yang mulia, saya akan mengirimkan kepingan giok. Setan darah asli menyeringai, dan mengambil inisiatif untuk mengambil tanggung jawab ini. Baiklah, tapi hati-hati jangan sampai menutup telepon. Murong Yu menyerahkan kepingan giok tersebut kepada setan darah asli dan berkata sambil tersenyum. Setan darah asli merasa malu untuk sementara waktu, sungguh tidak mudah untuk mati dengan kekuatannya. Kecuali jika dikepung oleh beberapa kekuatan super tingkat leluhur suci yang kacau. Namun, ia hanya pergi untuk mengirim Yujian. Tidak harus pergi ke markas pasukan ini, atau leluhur yang kacau yang diberikan kepada mereka. Akibatnya, setan darah asli dikirim oleh Murong Yu untuk meninggalkan alam rahasia gunung dan laut. Sombong, benar-benar sombong. Ketika melihat kepingan giok yang dikirim oleh iblis darah Murong Yu yang asli, kuil Zhenwu masih berkeliaran di luar pegunungan dan lautan dan orang kuat itu marah. Karena kuil Zhenwu relatif dekat dengan sini, lebih dari selusin orang kuat di alam leluhur kekacauan telah memasuki alam misterius pegunungan dan lautan. Selain selusin leluhur kekacauan ini, ada ratusan leluhur dan murid dari alam lain, dan mungkin ada ribuan orang. Leluhur kekacauan membutuhkan senjata leluhur kekacauan, dan leluhur adalah senjata leluhur. Ini membutuhkan lebih dari selusin leluhur kekacauan dan ratusan leluhur. Bagi kuil Zhenwu, ini tidak lain hanyalah mudah untuk diambil. Tapi ini adalah pemerasan Murong Yu. Jika mereka benar-benar mengambil artefak suci ini, itu akan memalukan. Murong Yu, murid yang mereka usir, ditampar di wajah. Keluarga kuil Zhenwu kita memiliki banyak bisnis, dan kita sama sekali tidak bisa memaafkan Murong Yu. Jika kita menyerahkan alat-alat suci hari ini, tetapi besok Murong Yu akan menangkap murid-murid kuil kita lagi. Maka kita hanya bisa menebus orang dengan patuh. Itu buruk. Seorang leluhur yang kacau di kuil Zhenwu berkata dengan marah. Benda-benda suci bukanlah masalah, tetapi keadaannya terlalu buruk. Jika Murong Yu memiliki kepala seperti ini, bukankah dia akan sering melakukannya di masa depan? Dan orang lain tidak akan melakukan hal yang sama. Apakah kuil Zhenwu masih memiliki wajah seperti itu? Namun, jika kita tidak menyerahkan alat-alat suci untuk menebus orang, karakter Murong Yu pasti akan membunuh orang. Lebih dari selusin leluhur yang kacau, bahkan kuil Zhenwu kita tidak mampu menanggung kerugian besar ini. Dan kejatuhan mereka masih merupakan masalah sepele. Jika insiden ini menyebar, para pengikut kuil Zhenwu kita akan kedinginan. Karena itu, kita tidak hanya menebus orang, tetapi juga menebus mereka semua. Kita tidak bisa membiarkan murid-murid kuil merasa dingin. Adapun Murong Yu, dia harus mati. Kecuali dia selalu bersembunyi di gunung dan laut, kuil Zhenwu kita akan mengeluarkan perintah seni bela diri yang sebenarnya terhadapnya. Bagaimanapun, mereka juga akan membunuh Murong Yu dan mengambil tubuhnya serta He Luoshu. Setelah menambahkan kejadian ini, mereka memiliki lebih banyak alasan bagus untuk melakukannya. Dan pembangkit tenaga listrik kuil Zhenwu yang tak tertandingi juga memiliki cukup alasan untuk mengambil tindakan. Segera, pembangkit tenaga listrik ini setuju dan melaporkan masalah tersebut kembali ke kuil Zhenwu. Pada saat yang sama, meskipun kekuatan lain juga marah. Namun, dia harus mengumpulkan benda-benda suci untuk mempersiapkan penebusan. Beberapa kekuatan tidak ingin menebus orang, dan tidak ingin memulai ini. Tetapi jika mereka tidak menebus orang, para murid dalam kekuatan mereka akan merasa dingin. Justru karena inilah Murong Yu akan memikirkan hal ini. Dia tidak takut bahwa orang-orang ini tidak akan menebus mereka. Ketika banyak kekuatan mengangkat artefak suci, Murong Yu juga tidak tinggal diam. Sekte suci dibebaskan oleh orang-orang di Hetuluo, dan mulai membangun di alam rahasia pegunungan dan lautan. Sejak saat itu, alam rahasia pegunungan dan lautan telah menjadi markas sekte suci di alam suci. Dan Murong Yu, bersama dengan Hetu, mulai membangun susunan teleportasi antara alam suci dan para dewa. Jika tidak ada susunan teleportasi, orang-orang dari sekte suci tidak akan dapat terbang langsung ke alam rahasia pegunungan dan lautan. Dan jika mereka terbang keluar alam suci, apakah mereka dapat menemukan alam rahasia pegunungan dan lautan masih menjadi masalah. Bagaimanapun, kekuatan para pendaki terlalu lemah. Melakukan perjalanan jauh, entah dibunuh oleh binatang buas atau dibunuh oleh orang suci lainnya. Dan mereka tidak dapat mengetahui keberadaan alam rahasia pegunungan dan lautan. Susunan teleportasi lebih mudah dari yang dibayangkan oleh Murong Yu. Ini karena Murong Yu adalah penguasa alam rahasia pegunungan dan lautan, dan pada saat yang sama hubungan antara penguasa para dewa. Dua dunia yang berbeda terhubung karena dia. Oleh karena itu, Murong Yu dengan mudah membangun formasi teleportasi antara dua dunia. Selama Murong Yu tidak jatuh, formasi teleportasi ini akan selalu efektif. Dan jika Murong Yu jatuh, jembatan antara dua dunia akan putus. Secara alami, susunan teleportasi tidak dapat diteleportasi lagi. Hanya dapat dibangun kembali. Tentu saja, tidak mudah untuk menginginkan Murong Yu jatuh. 1 bulan berlalu dengan cepat, dan susunan teleportasi telah disiapkan.
Terima kasih kepada mereka yang dijatuhkan oleh Murong Yu. Semua bahan untuk membangun susunan teleportasi, terutama beberapa bahan langka, ditemukan di harta ruang angkasa mereka. Tuan Suci, waktunya sudah habis, apakah kita sudah pergi makan? Setan darah asli datang, tersenyum. Meskipun orang ini telah memulihkan kekuatan alam suci leluhur kekacauan, perannya telah berubah total. Tidak ada yang namanya karakter sombong dan mandiri seperti di masa lalu. Auzu.com tentu saja, ini hanya perubahan di depan Murong Yu. Murong Yu mengangguk, dan kemudian Gorevian yang asli merasakan bahwa pemandangan di depannya berubah, dan saat berikutnya mereka muncul di luar gunung dan laut. Pada saat Murong Yu muncul, cahaya yang tak terhitung jumlahnya melewati waktu dan ruang yang tak berujung, dan akhirnya jatuh pada mereka berdua. Pada saat yang sama, gelombang niat membunuh yang mengerikan dan aura pembunuh ditekan seperti zat, dan sepertinya Murong Yu akan dibunuh oleh Zen. Saya cukup pemalu, dan mudah takut. Tetapi begitu saya takut, tangan saya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Jika dia menjabat tangannya, mungkin seseorang di alam rahasia gunung dan laut akan kepalanya terputus dengan klik. Murong Yu mengamati orang-orang suci yang berdesakan di sekitarnya, dengan sedikit ketakutan di wajahnya. Tentu saja, ini semua hanya pura-pura darinya. Ancaman yang nyata, orang suci yang bermartabat, dan Murong Yu cukup berani, bagaimana mungkin dia malu? Dia tidak lebih dari ancaman yang adil bagi banyak orang luar yang kuat. Tetapi semua orang diancam olehnya. Seketika, niat membunuh yang melanda seperti lautan badai menghilang seketika. Sebaliknya, beberapa kekuatan ingin terus menekan Murong Yu dengan aura pembunuh, ingin Murong Yu marah dan membunuh kekuatan tertentu, dan memperdalam kebencian Murong Yu dengan kekuatan tersebut. Tetapi orang-orang ini dengan cepat diperingatkan oleh Kuil Zenwu dan yang lainnya. Akibatnya, mereka tidak berani melakukannya lagi. Murong Yu, di mana orang-orang kita? Seorang leluhur yang kacau di Kuil Zenwu berdiri, menatap Murong Yu dengan ekspresi dingin, dengan niat membunuh di matanya. Tidak mungkin, Murong Yu menangkap banyak orang. Tetapi hanya ada tanah suci Kuil Zenwu. Ini membuat Kuil Zenwu sangat malu dan marah, mengetahui bahwa Murong Yu secara khusus menargetkan mereka. Melihat orang-orang di Kuil Zenwu, orang-orang dari tempat-tempat suci lainnya yang datang untuk melihat kegembiraan itu semua tersenyum. Setiap orang adalah tempat suci, dan saya suka melihat tempat-tempat suci lainnya runtuh. Murong Yu melirik orang lain, lalu melihat ke kejauhan tanpa memperhatikan, mungkinkah orang-orang di Menara Lohou ada di sini. Menara Lohou setara dengan kekuatan negara suci dari negara suci Jiwin. Hanya beberapa leluhur kekacauan primordial yang diambil oleh Murong Yu, yang sangat menyedihkan. Itu adalah yang terlemah di antara orang-orang yang ditangkap oleh Murong Yu. Murong Yu, ini adalah senjata suci kita. Seorang leluhur keos dari Menara Lohou berjalan mendekat dan melemparkan sebuah cincin penyimpanan kepada Murong Yu. Murong Yu dengan sengaja menyelidikinya, dan ketika dia melihat bahwa nomornya benar, dia menyimpannya. Pada saat yang sama, beberapa sosok muncul di depan mereka dari udara tipis. Mereka adalah orang-orang kuat di Menara Lohou. Bajingan, begitu dia muncul, leluhur keos di Menara Lohou memulihkan kekuatannya. Segera, dia berteriak keras, berbalik dan menatap Murong Yu dengan penuh pembunuhan, hendak mengambil tindakan. Jika aku mati, tidak ada orang lain yang akan selamat. Murong Yu tidak tampak gugup, tetapi berkata dengan ringan. Segera, tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung niat membunuh yang ganas melintasi lapisan waktu dan ruang, menatap leluhur keos dari Menara Lohou. Tidak apa-apa, aku hanya melampiaskan suasana hatiku yang tertekan, kamu lanjutkan. Ahli yang tak tertandingi di Lohou itu terkejut, dan setelah menyeringai, dia naik ke udara dan meninggalkan Murong Yu. Dia tidak ingin dicabik-cabik oleh orang lain. Murong Yu, sudah waktunya untuk datang ke Kuil Zenwu kita juga. Ahli tak tertandingi dari Kuil Zenwu yang diabaikan oleh Murong Yu sangat marah, tetapi itu tidak terjadi. Pada saat ini, dia berbicara lagi, suaranya rendah dan membunuh. Kaisar tidak terburu-buru, dewa sedang terburu-buru, tetaplah di sana, jangan terburu-buru. Murong Yu melirik pria itu dengan ringan. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Kuil Zenwu. Kamu, ahli tak tertandingi dari Kuil Zenwu sangat marah. Percaya atau tidak, aku akan membiarkanmu menyerahkan satu artefak leluhur keos yang lebih sedikit. Murong Yu menatap pria itu dan berkata dengan ringan. Ahli tak tertandingi di Kuil Zenwu menatap Murong Yu dengan galak, dan kemudian dengan cepat mundur. Tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik untuk membiarkannya membayar lebih sedikit leluhur keos. Tetapi premisnya adalah bahwa Murong Yu akan membunuh salah satu leluhur keos mereka. Dalam periode waktu berikutnya, semua pasukan menyerahkan berbagai harta, dan orang-orang mereka terus-menerus dibebaskan oleh Murong Yu. Semakin banyak orang yang dibebaskan. Awalnya, di bawah tekanan kekuatan dari kekuatan lain, orang-orang yang telah dipenjara ini tidak berani melakukan apapun. Namun seiring bertambahnya jumlah orang, mereka mulai bergerak, menatap Murong Yu dengan aura pembunuh. Lambat laun, bahkan Kuil Zenwu tidak dapat lagi menahan mereka. Apa hubungannya hidup dan mati kekuatan lain dengan mereka? Mereka hanya ingin membunuh Murong Yu sekarang. Kebencian Murong Yu sudah terlalu besar. Akan tetapi,
meskipun mereka semua ingin menamparkan Murong Yu sampai mati, mereka tidak yakin untuk membunuh Murong Yu. Jika Anda membunuh Murong Yu sekaligus, tidak apa-apa. Jika Anda gagal membunuh Murong Yu, maka tunggu saja pembalasan dendam gila-gilaan Murong Yu. Terlebih lagi, kekuatan di belakang orang-orang suci yang belum dilepaskan oleh Murong Yu tidak akan melepaskan mereka. Merasakan niat membunuh yang semakin kuat dari semua orang di sekitarnya, Murong Yu mencibir. Dia berani muncul di depan semua orang, dia berani memeras kekuatan besar ini, dia tidak takut orang-orang ini melakukannya. Segalanya masih berlangsung, orang-orang Murong Yu dibebaskan oleh Murong Yu. Pada akhirnya, hanya kekuatan super dan kuil Zenwu yang tersisa. Akan tetapi, setelah orang-orang itu dibebaskan, mereka tidak segera pergi dari sini, tetapi menatap Murong Yu satu persatu dengan marah. Mereka menunggu kesempatan. Segera, satu-satunya orang yang tidak dibebaskan adalah tanah suci kuil Zenwu. Akan tetapi, orang-orang kuil Zenwu sudah lama terbiasa dengan hal itu. Jangan pedulikan Murong Yu yang terus membiarkan mereka menunggu. Sebenarnya, meskipun mereka menjadi gila, Murong Yu mengabaikannya, dan mereka tidak dapat membantu Murong Yu. Entah kapan, iblis darah yang sebenarnya telah menghilang dari sisi Murong Yu. Teman-teman kuil Zenwu, saya harap Anda dapat banyak membantu saya di masa mendatang. Setelah melepaskan banyak ahli di kuil Zenwu, Murong Yu menatap para ahli di kuil Zenwu dengan senyum di wajahnya. Sebenarnya, kata-katanya juga ditujukan kepada orang lain. Wajah orang-orang suci dari banyak kekuatan semuanya muram. Apakah Anda ingin banyak membantunya? Apakah ini meminta mereka untuk mengambil inisiatif memberikan harta karun itu kepada Murong Yu? Bukankah sudah cukup untuk memiliki waktu ini? Semua orang hampir memuntahkan darah di hati mereka, dan niat membunuh mereka terhadap Murong Yu semakin kuat. Boom! Akhirnya, seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak menembak. Dan ada begitu banyak orang yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menembak. Jutaan orang kuat tampaknya telah setuju untuk melakukan tembakan yang sama. Klik, Murong Yu masih memiliki senyum di wajahnya, dan dia bahkan tidak bereaksi sama sekali. Dia sudah hancur menjadi debu oleh kekuatan semua orang. Orang mati tidak bisa mati lagi. Selain itu, mereka semua menemukan bahwa Murong Yu memang menjadi penggemar alih-alih melarikan diri. Akhirnya membunuh bajingan kecil ini. Semua orang yang menembak merasa lega, merasakan bahwa kemarahan yang telah ditahan sejak lama juga terlampiaskan. Namun, beberapa orang merasa ada yang salah. Tidak, jika Murong Yu benar-benar terbunuh. Lalu kemana perginya harta di tubuhnya? Setelah dia meninggal, tidak ada ledakan sama sekali. Akhirnya, beberapa orang masih menemukan sesuatu yang salah dan bergumam. Mata semua orang terfokus pada posisi di mana Murong Yu sebelumnya berada. Seketika, setiap wajah mereka berubah drastis. Murong Yu tidak terbunuh. Wajah semua orang menjadi sangat jelek. Mereka menembak, tetapi mereka tidak membunuh Murong Yu, yang terlalu tragis. Agaknya Murong Yu sudah sangat marah saat ini. Dan Murong Yu tampaknya sudah bersiap sejak lama. Di masa depan, Murong Yu akan membalas dengan liar. Saat memikirkan pembalasan oleh Murong Yu, semua orang kuat yang hadir tidak bisa menahan gemetar di dalam hati mereka. Murong Yu sekarang memiliki dua alat tertinggi. Jika dia bergegas ke markas kekuatan mereka dengan putus asa, dan kemudian dengan putus asa mengorbankan senjata tertinggi, bahkan jika mereka tidak dapat memusnahkan kekuatan mereka, kehilangan kekuatan mereka akan sangat mengerikan. Murong Yu pasti masih berada di alam rahasia gunung dan laut. Dia memang kuat di alam rahasia gunung dan laut. Kita sama sekali bukan lawannya. Tetapi jika kita berada di alam suci, apa yang kita takutkan darinya? Aku sarankan kita pusatkan semua kekuatan kita dan kendalikan langsung alam rahasia gunung dan laut. Alam rahasia akan hancur. Selama rahasia gunung dan laut hancur, kekuatan Murong Yu tidak layak disebut. Begitu usulan ini keluar, banyak orang langsung menanggapi. Bahkan, banyak orang sudah memulai. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat yang tak tertandingi membanjiri langit, merobek langit dan bumi ke alam rahasia gunung dan laut. Bergemuruh, pintu masuk alam rahasia gunung dan laut langsung diledakkan. Tetapi hanya itu, pintu masuk diledakkan, tetapi tidak dapat membantu alam rahasia gunung dan laut. Bahkan jika bagian kehampaan ini hancur oleh pemboman. Bagaimanapun, meskipun alam rahasia gunung dan laut adalah ruang yang independen, itu berhubungan erat dengan alam suci. Yang terpenting adalah dunia rahasia pegunungan dan lautan tidak ada di sini. Oleh karena itu, bahkan jika orang-orang ini memusnahkan kekosongan ini, mereka tidak akan dapat menyebabkan kerusakan pada alam rahasia pegunungan dan lautan. Kecuali, mereka semua memasuki wilayah rahasia pegunungan dan lautan. Namun, jika mereka memasuki alam rahasia pegunungan dan lautan, itu tidak akan berbeda dengan mencari kematian. Sepertinya tidak ada pengaruhnya. Setelah beberapa putaran serangan, semua orang akhirnya menghentikan serangan mereka. Karena mereka menemukan bahwa serangan mereka tidak berpengaruh sama sekali. Auzu.com, alam rahasia pegunungan dan laut pasti ada di sini. Mungkin alam rahasia pegunungan dan laut telah terpukul keras, tetapi kami tidak menemukannya. Selain itu, selama kami terus menyerang, alam rahasia pegunungan dan laut pasti akan terpukul keras. Orang yang mengusulkan sebelumnya berkata dengan enggan, kalian akan terus membombardir dan melihat,
aku ingin melihat apa yang dapat kalian lakukan terhadapku. Suara Murong Yu tiba-tiba menyebar. Seketika, dia muncul di hadapan semua orang. Ledakan, baru saat Murong Yu muncul, seorang bijak leluhur Chaos melancarkan serangan kuat dan menghantamnya dengan sebuah pukulan. Kata-kata di belakang Murong Yu masih mati. Kalian baik-baik saja, suara Murong Yu keluar lagi. Jika kalian tidak menyambutku, aku tidak akan keluar. Namun, sebaiknya kalian tidak bertanya kepadaku nanti, jika tidak, kalian baru saja membunuh 2 klon kekuatanku. Apakah kalian tahu betapa berharganya kekuatanku? Suara Murong Yu keluar perlahan, ilusi, tidak ada yang tahu di mana dia berada. Doppelganger, ya, hanya klon kekuatannya yang dibombardir 2 kali berturut-turut oleh Murong Yu. Murong Yu bukanlah seorang idiot, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa orang-orang ini sangat membencinya. Dia akan menjadi idiot jika dia keluar. Oleh karena itu, yang muncul di luar hanyalah klon kekuatannya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa dia bukanlah dewa. Kalau tidak, orang-orang itu tidak akan menyerang. Tolong, mendengar kata-kata Murong Yu, semua orang yang telah menembak sebelumnya semuanya mencibir. Sekarang karena Murong Yu tidak memiliki orang-orang dari pasukan mereka sebagai sandera, apalagi yang akan mereka takutkan dari Murong Yu. Begitu aku melihat Murong Yu di masa depan, dia akan membunuhnya secara langsung. Tuangkan padaku, tuangkan, tuangkan. Ketika semua orang mengutuk Murong Yu dengan panik, suara Murong Yu muncul lagi. Puff, puff, puff. Sebelum kata-kata Murong Yu jatuh, ada orang-orang kuat di kerumunan yang tiba-tiba jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Meskipun beberapa orang tidak jatuh, ekspresi mereka berubah liar, kekuatanku disegel. Ada apa? Semua orang terkejut, dan dengan cepat mulai memeriksa mereka yang tidak sadarkan diri atau yang kekuatannya disegel. Segera mereka tahu alasannya, mereka semua disegel oleh kekuatan hitam. Bahkan jiwa mereka disegel. Serangga kecil, seorang ahli yang tak tertandingi mendengus dingin, dan mulai mengeluarkan kekuatan bagi mereka yang telah direkrut. Tetapi segera mereka mengubah warna mereka, karena mereka sama sekali tidak bisa menyingkirkan kekuatan hitam itu. Kekuatan hitam melekat pada kekuatan orang-orang kudus yang tersegel, menyatu menjadi satu, dan melampaui kekuatan orang-orang itu. Jika mereka ingin menyingkirkan kekuatan hitam, mereka bisa, asalkan mereka menyingkirkan semua kekuatan orang-orang kudus itu. Namun, kekuatan hitam itu seperti gangren tulang, terjerat dengan tubuh dan bahkan jiwa orang-orang kudus ini. Dagingnya baik-baik saja, asalkan dagingnya dimusnahkan. Tapi, bagaimana Anda menyingkirkan kekuatan jiwa itu? Apakah bahkan jiwa mereka dimusnahkan? Akan lebih baik untuk membunuh mereka seperti itu. Kekuatan hitam sepenuhnya terintegrasi dengan jiwa orang-orang kudus itu. Selain itu, pusat kekuatan semua kekuatan besar tahu bahwa kekuatan hitam ini pasti ada hubungannya dengan Murong Yu. Selama Murong Yu bersedia, dia bisa meledakkan jiwa orang-orang ini dari jarak jauh. Murong Yu, kamu tidak tahu malu. Kamu sangat jahat. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Aku tidak tahu malu. Tidakkah kamu serius? Jika kamu tidak menyerangku, apakah aku akan menggunakan cara seperti itu? Aku hanya melindungi diriku sendiri. Awalnya, jika kamu pergi dengan selamat, aku tidak akan pernah menggunakan tangan dan kaki seperti itu. Jika kamu tidak percaya padaku, pergi saja dan tanyakan kepada mereka yang telah pergi untuk melihat apakah ada kekuatan yang tersisa dariku di dalam diri mereka. Suara menghina Murong Yu datang dari jauh, tetapi itu membuat wajah semua orang memerah. Dalam analisis terakhir, semua ini disebabkan oleh diri mereka sendiri. Kekuatan hitam itu secara alami adalah kekuatan kacau milik Murong Yu. Saat kekuatan Murong Yu meningkat, kekuatan-kekuatan kacau itu secara bertahap mengungkapkan kekuatannya yang kuat. Ini adalah pukulan balik Murong Yu. Bajingan ini terlalu kejam. Jika kita tidak bisa menyingkirkan kekuatan ini, aku khawatir kita harus berdarah lagi. Beberapa orang kuat menatap alam rahasia gunung dan laut dengan wajah cemberut, lalu meraih mereka yang pingsan atau tersegel. Orang suci yang kuat itu pergi dengan cepat. Mereka tidak dapat menyingkirkan kekuatan-kekuatan ini, tetapi masih banyak orang kuat di pasukan mereka. Mungkin ada yang kuat. Semuanya, pergilah dengan baik, aku akan menunggu di sini selama setahun. Dalam setahun, aku dapat membawa harta karun ganda itu untuk datang kepadaku, dan aku dapat meringankan kekuatan kalian. Jika tidak, orang-orang itu akan tidak berguna seumur hidup. Kata Murong Yu ringan, penuh percaya diri. Tingkat kekuatan kekacauan jauh lebih tinggi daripada kekuatan suci, dan bahkan leluhur kekacauan tingkat tinggi tidak dapat menyingkirkannya. Selain itu, Murong Yu juga meninggalkan beberapa cara. Jika orang-orang itu ingin menghancurkan dengan paksa, mereka akan menerima paket hadiah besar. Segera, mereka yang terkena gerakan itu pergi satu demi satu. Namun, masih banyak orang yang tetap berada di depan alam rahasia gunung dan laut dan tidak pergi. Aku tidak tahu apa yang mereka mainkan, dan Murong Yu tidak memperhatikannya. Bagaimanapun, mereka tidak bisa memasuki dunia rahasia pegunungan dan lautan. Dengan kata lain, Murong Yu berharap mereka semua bisa memasuki dunia rahasia pegunungan dan lautan. Kuil Zhenwu, saat ini, sudah berhari-hari sejak Murong Yu melepaskan mereka. Di aula utama,
lebih dari selusin leluhur yang kuat dari tingkat leluhur kekacauan mengelilingi salah satu leluhur, sedikit mengernyit. Beberapa pikiran ilahi menembus ke dalam tubuh orang bijak leluhur ini, sementara yang lain terus-menerus membelai orang bijak leluhur dengan tangannya, dan ekspresinya suram. Leluhur ini adalah murid kuil Zhenwu yang kekuatan dan jiwanya disegel oleh Murong Yu. Kekuatan hitam ini benar-benar aneh, mereka telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh mereka. Sulit untuk mengusir mereka, seorang leluhur kekacauan primordial berkata dengan suara yang dalam, wajahnya cukup jelek. Meskipun kekuatannya tidak sekuat milik kita, pada dasarnya lebih tinggi dari milik kita. Kekuatan macam apa itu? Bagaimana cara Murong Yu mengendalikannya? Meskipun begitu, kita harus memaksa kekuatan ini keluar. Semuanya, mari kita mulai. Akibatnya, semua kekuatan mereka mengalir ke tubuh orang bijak leluhur dan mulai dengan keras mengusir kekuatan kekacauan yang ditinggalkan Murong Yu pada orang bijak leluhur. Kekuatan kekacauan bergantung pada kekuatan leluhur. Mereka ingin memisahkan kekuatan leluhur. Dengan cara ini, kekuatan kacau milik Murong Yu juga ikut terdorong. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Kekuatan leluhur itu terus-menerus ditarik keluar. Setelah tidak ada kekuatan di dalam tubuh, kekuatan kacau itu benar-benar menghilang. Seketika, kekuatan para ahli yang tak tertandingi di kuil Zhenwu menyerbu ke dalam ruang jiwa leluhur itu. Seluruh jiwa terjerat oleh kekuatan kekacauan. Para ahli yang tak tertandingi di kuil Zhenwu mulai mengusir kekuatan kacau dari jiwa leluhur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya saja saat mereka mulai, situasinya tiba-tiba berubah. Kekuatan kacau yang awalnya hanya terjalin dengan jiwa leluhur tiba-tiba bergerak. Tiba-tiba, leluhur itu menjerit. Kemudian banyak ahli di kuil Zhenwu melihat kekuatan kacau yang terjalin pada jiwa leluhur itu menyusut dengan cepat, meremas jiwa leluhur itu dengan gila-gilaan. Pada akhirnya, jiwa leluhur itu tidak tahan dengan tekanan kekuatan kacau itu, dan hancur berkeping-keping dengan suara, bang. Jiwanya musnah, leluhur ini tentu akan mati. Segala sesuatu terjadi antara cahaya listrik dan api batu, itu terlalu cepat, bahkan pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari tingkat santol leluhur kekacauan tidak bereaksi, santol leluhur itu sudah mati. Bajingan, lebih dari selusin roh leluhur kekacauan dikumpulkan dari ruang jiwa leluhur yang sudah mati, dan masing-masing dari mereka mengutuk dengan wajah jelek. Kekuatan-kekuatan kacau itu tentu tidak akan diaktifkan secara tiba-tiba dengan sendirinya. Murong Yu pasti telah menggerakkan tangan dan kakinya. Oleh karena itu, mereka sangat marah. Sebenarnya, itu adalah tangan dan kaki Murong Yu. Selama itu dikeluarkan dengan keras, kekuatan kacau itu akan diaktifkan dan kemudian dilawan. Jiwa orang-orang itu telah ditekan, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan dapat dengan mudah dicekik. Bagaimana? Apakah kita akan melanjutkan? Seorang leluhur Chaos menatap yang lain dan berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja kita harus melanjutkan, jika tidak orang-orang ini akan ditinggalkan. Kita adalah tempat suci yang bermartabat, dan kita sama sekali tidak dapat menundukkan kepala seperti Murong Yu. Leluhur suci Chaos lainnya berkata dengan suara yang dalam. Selanjutnya, murid dari kuil Zhenwu yang disegel kedua dikirim ke aula utama. Namun, kali ini hanya seorang raja suci yang masuk. Karena mereka sama sekali tidak yakin, orang-orang ini hanyalah tikus putih. Ada banyak kuil Zhenwu di alam raja suci, dan mereka masih kalah. Tetapi para leluhur, mereka tidak mau kalah. Namun, apapun yang mereka coba, mereka tidak dapat menahan kekuatan kacau milik Murong Yu. Ketika orang-orang yang tersegel itu mati, orang-orang di kuil Zhenwu terdiam. Satu persatu menjadi marah. Karena mereka sama sekali tidak dapat menyingkirkan kekuatan kacau itu. Bahkan para leluhur yang kuat dari leluhur kekacauan tingkat 9 telah mengambil tindakan, tetapi tetap tidak ada keuntungan. Begitu mereka menyentuh jiwa-jiwa yang tersegel itu, kekuatan kacau itu bergerak. Mereka sama sekali tidak dapat menghentikannya. Apakah kamu benar-benar ingin berkompromi seperti Murong Yu? Wajah para ahli yang tak tertandingi di kuil Zhenwu sangat suram. Mereka tidak dapat membuka segel itu. Tentu saja, ada cara lain selain berkompromi dengan Murong Yu yaitu membiarkan Zhenwu Supreme mengambil tindakan. Namun, bagaimana mungkin Zhenwu Supreme bergerak? Dan bahkan jika itu ditembak, itu mungkin tidak efektif. Yang terpenting adalah bahwa Zhenwu Supreme tidak ada di kuil Zhenwu saat ini. Kalian hanya bisa memilih untuk berkompromi. Kita tidak bisa hanya melihat orang-orang yang disegel itu menjadi tidak berguna. Terlebih lagi, ada lebih dari selusin leluhur yang kacau di antara mereka. Jika kita tidak berkompromi, itu akan mendinginkan hati banyak murid di kuil. Seorang tokoh besar di kuil Zhenwu berkata demikian. Pada saat yang sama, kekuatan lain juga terjadi hal yang persis sama dengan kuil Zhenwu. Pada akhirnya, masing-masing dari mereka memilih untuk berkompromi dengan Murong Yu. Auzu.com. Dalam proses ini, Murong Yu juga sangat sibuk. Semua murid Sekte Sein telah melonjak dari alam suci ke alam rahasia pegunungan dan lautan. Langit dan bumi penuh dengan vitalitas di pegunungan dan lautan, dan tidak ada masalah dalam berkultivasi di sini. Namun, meskipun alam rahasia pegunungan dan lautan besar, ia tidak memiliki beberapa bahaya. Tidak ada binatang buas. Awalnya, ada binatang buas di alam rahasia gunung dan laut,
tetapi karena kejadian sebelumnya, binatang buas itu tersapu oleh orang-orang suci yang menyerbu ke alam rahasia gunung dan laut. Tanpa ancaman binatang buas, banyak murid Sheng Tsung tidak akan bisa berlatih. Jika mereka pergi keluar untuk berlatih, dengan kekuatan mereka, mereka takut akan dibunuh oleh orang lain begitu mereka meninggalkan alam rahasia gunung dan laut. Oleh karena itu, Murong Yu bertanya-tanya apakah dia ingin menangkap banyak binatang buas untuk datang ke sini. Namun, tidak ada yang terburu-buru untuk menangkap binatang buas itu. Murong Yu tidak segera meninggalkan alam rahasia gunung dan laut. Dia masih menunggu orang-orang dari kuil Zhenwu datang dan mempersembahkan harta karun itu. Dalam buku Hetuluo, banyak orang kuat dari klan Feng duduk di tanah dengan wajah muram. Awalnya, mereka memiliki banyak teman kecil, tetapi mereka semua dilepaskan oleh Murong Yu. Meskipun mereka juga menyerahkan slip giok kepada klan Feng, tidak ada seorang pun dari klan Feng yang datang. Saya tidak tahu apakah itu karena jarak yang jauh atau mereka ditinggalkan. Semuanya, kalian tidak punya tempat di klan Feng. Tidak ada berita dari klan Feng. Aku khawatir dia telah meninggalkan kalian. Murong Yu memasuki Hetuluo Shu, muncul di depan mereka, dan berkata sambil tersenyum. Kentut, pemuda yang ditampar oleh Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk berteriak dengan marah, dan matanya menunjukkan ekspresi yang sangat kesal. Murong Yu menoleh untuk melihat pemuda itu, matanya berangsur-angsur menjadi dingin, bicaralah padaku untuk memperhatikan. Hari ini aku dalam suasana hati yang baik dan aku tidak akan peduli padamu. Jika ada waktu berikutnya, matilah. Semua orang di suku Feng merasa merinding. Meskipun pemuda di suku Feng tidak mau, dia juga diam. Setelah melihat hati yang kejam, Murong Yu, mereka semua tahu bahwa Murong Yu jelas tidak bercanda. Lain kali, mereka pasti akan mati. Berpikir bahwa orang kuat yang tak tertandingi dari klan Phoenix mereka yang bermartabat ditekan oleh seorang raja suci manusia yang rendah di mata mereka bahkan tidak berani bernapas, dan gigi baja mereka hampir hancur. Namun, meskipun mereka tidak berdamai, mereka hanya berani marah tetapi tidak berani berbicara. Setiap hari kamu di sini, semakin banyak sumber daya yang aku konsumsi, yang benar-benar tidak dapat disakiti. Sepertinya aku harus membiarkan klan Feng menyiapkan lebih banyak harta. Murong Yu tiba-tiba menghela nafas. Banyak orang kuat dari klan Feng menyemprotkan hampir seteguk darah. Tidak mampu untuk menyakiti, aku tidak mampu untuk menyakiti pamanmu. Kami tidak makan atau minum di sini, dan kami bahkan tidak bisa berlatih. Sumber daya apa yang dapat kamu konsumsi? Banyak ahli di klan Feng marah dan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memukuli Murong Yu. Berhenti, jangan menatapku dengan mata ini, bukankah udara yang kau hirup setiap hari adalah sumber daya? Kau tahu, setiap gigitan udara di ruang harta karunku sangat berharga. Murong Yu melotot ke arah mereka, lalu meninggalkan Hetuluo Shu. Bajingan ini terlalu banyak menipu. Setelah Murong Yu pergi, banyak klan Feng yang kuat mengutuk dengan keras. Pada saat ini, Murong Yu menjadi sasaran kutukan mereka dengan senyum di wajahnya. Dia memasuki Hetuluo Shu untuk bertemu dengan orang-orang kuat dari klan Feng, murni mencoba untuk membuat mereka jijik. Selain itu, dia tidak semuak itu. Tak lama kemudian, dia mengirimkan sebuah kepingan giok. Tidak banyak informasi dari kepingan giok itu, hanya meminta harta karun klan Feng untuk menggandakan tujuan besar keluarga klan Feng, dan aku harus dapat dengan cepat mengeluarkan harta karun ini. Namun, orang-orang dari klan Feng bereaksi terlalu lambat. Seseorang telah mengirim harta karun ke pintu lagi. Harta karun tahun ini benar-benar menguntungkan. Murong Yu tersenyum, dan klon kekuatan meninggalkan alam rahasia gunung dan laut dan muncul di alam suci. Murong Yu, kami telah membawa harta karun yang berlipat ganda sebelumnya. Saya harap Anda akan menghilangkan kekuatannya. Klon kekuatan Murong Yu muncul, dan seorang pria kuat berjalan mendekat, wajahnya datar dan matanya dengan tenang berkata kepada Murong Yu. Mata Murong Yu bersinar terang, dan senyum tiba-tiba muncul di wajahnya, mudah dikatakan, mudah dikatakan. Saya selalu melakukan transaksi yang adil, dan saya tidak tertipu. Adil pamanmu, orang suci di depan Murong Yu mengutuk dalam hatinya, tetapi di permukaan dia mempertahankan wajah yang tenang. Dia tidak ingin dilihat oleh Murong Yu sebagai orang aneh, dan kemudian terus menaikkan harganya. Murong Yu, ini dulu orang-orang kita yang salah, dan saya berharap setelah ini kita bisa rukun. Orang tidak menyinggung saya tidak menyinggung orang. Jika Anda tidak melakukannya lebih dulu, mengapa repot-repot? Murong Yu berkata dengan enteng, dan setelah jeda, dia melanjutkan, berikan harta karun itu padaku dan suruh orang-orangmu pergi dari sini. Kekuatan di tubuh mereka akan terurai setelah 10 hari. Ingat, aku tidak ingin melihat orang-orang dari pasukanmu di dekat sini. Kalau tidak, itu bukan hanya beberapa harta karun. Pria itu terkejut dan ragu-ragu. Kenapa? Tidak mau. Aku khawatir aku tidak akan punya keyakinan untuk memakan harta karunmu. Murong Yu mencibir. Orang suci itu menggertakkan giginya, dan akhirnya menyerahkan harta karun ruang angkasa itu kepada Murong Yu, dan kemudian dengan cepat pergi dengan orang yang disegel dari kekuatan mereka. Dengan yang pertama, tentu saja akan ada yang kedua. Pasukan terus menyerahkan harta karun satu persatu, Murong Yu hanya berhati lembut untuk mengumpulkan semua harta karun. Murong Yu,
Kuharap kau tidak bertemu dengan kuil Zenwu kami di masa depan, jika tidak, kau akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Seorang ahli kuil Zenwu yang tak tertandingi berkata kepada Murong Yu dengan wajah cemberut, lalu berbalik dan pergi. Kuil Zenwu adalah kekuatan terakhir yang berkompromi dengan Murong Yu. Sebelum kompromi resmi, segel dari kekuatan-kekuatan yang disegel oleh Murong Yu yang telah berkompromi dengan Murong Yu sejak awal telah dibuka. Murong Yu tidak melakukan apapun, dan kekuatan yang menyerbu tubuh para orang suci semuanya telah diambil oleh Murong Yu. Tentu saja, ini hanya apa yang mereka lihat. Mengenai apakah Murong Yu benar-benar melepaskan semua segel, hanya dia sendiri yang tahu. Karena banyak pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi seperti kuil Zenwu dan kekuatan lainnya telah memeriksa dengan cermat berulang kali, tetapi tidak pernah mengetahuinya. Jika mereka tidak mengetahuinya, bahkan jika Murong Yu masih memiliki tangan yang gelap, itu hanya akan disalahkan karena keterampilan mereka yang rendah. Kuharap aku dapat banyak membantu di masa depan, aku masih kekurangan banyak harta dan berbagai sumber daya. Murong Yu melambaikan tangan kepada ahli yang tak tertandingi di kuil Zenwu. Orang kuat yang tak tertandingi di kuil Zenwu terhuyung dan hampir jatuh dari kehampaan. Bajingan ini, apakah benar-benar mustahil memperlakukan pasukan utama kita sebagai bisnis yang menyediakan harta karun secara gratis? Ambil saja jika kau mau. Ahli yang tak tertandingi di kuil Zenwu dengan paksa menahan gagasan kuat untuk menamparkan Murong Yu sampai mati, dan dengan cepat terbang menjauh dari sini. Naik, dia takut jika dia tinggal lebih lama lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan Murong Yu sampai mati. Dengan cara itu, kuil Zenwu akan berdarah lagi. Hehe, Murong Yu mencibir dalam hatinya saat ahli yang tak tertandingi di kuil Zenwu pergi dengan malu. Mengapa dia takut pada orang-orang ini? Jika dia takut, dia tidak akan melakukan hal-hal ini. Namun, memang benar bahwa dia kekurangan banyak harta dan sumber daya. Sekarang, ada banyak artefak leluhur yang kacau dan artefak leluhur, serta artefak suci tingkat lainnya. Tetapi ada begitu banyak murid Shengzong. Artefak suci ini hanya dapat memperlengkapi sebagian kecil dari murid-murid Sekte Suci. Tentu saja, Murong Yu tidak akan memperlengkapi semua murid Sekte Sein. Bahkan jika dia mampu, dia tidak akan melakukannya. Bagaimanapun, meskipun Shengzong diciptakan olehnya sendiri, dia telah mencapai langkah ini dengan cukup hebat. Pengembangan suatu kekuatan tidak dapat bergantung pada satu orang saja, itu membutuhkan upaya bersama dari semua orang. Murong Yu sekarang hanya menyediakan kesempatan dan sumber daya untuk kebangkitan Sekte Sein yang cepat. Di masa depan, Shengzong masih membutuhkan upaya bersama dari banyak murid Shengzong. Orang-orang dari klan Feng juga telah berangkat. Murong Yu mendapat berita dari klan Feng dari klon. Awalnya, klan Feng telah berangkat sejak lama, namun kemudian dia menerima berita tentang kenaikan harga Murong Yu. Tentu saja klan Feng sangat marah. Akan tetapi, mereka juga tahu bahwa bahkan manusia tak tertandingi dari Murong Yu dibantai tanpa berkedip, apalagi klan Feng. Oleh karena itu, meskipun mereka sangat marah, mereka tetap datang dengan harta karun yang diminta oleh Murong Yu. Akan tetapi, mereka malah menunda waktu, dan tentu saja Murong Yu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Pegang mereka dulu. Mata Murong Yu bersinar dengan sedikit cahaya, lalu dia mengguncang tubuhnya dan meninggalkan alam rahasia pegunungan dan lautan. Akan tetapi, dia tidak muncul di pintu masuk alam rahasia pegunungan dan lautan, melainkan jauh dari alam rahasia pegunungan dan lautan yang berjarak 1 miliar mil. Murong Yu juga takut ada yang akan bermain tangan hitam dalam kegelapan. Oleh karena itu, dengan mengandalkan kemampuan San Haijing, dia langsung menjauh dari alam rahasia pegunungan dan lautan. Ini adalah keuntungan dari penguasa alam rahasia pegunungan dan lautan. Selain itu, selama Murong Yu membawa kitab suci pegunungan dan lautan di tubuhnya, selama Murong Yu masih berada di alam suci, dia dapat langsung memasuki alam rahasia pegunungan dan lautan melalui kitab suci pegunungan dan lautan. Namun, ini sangat cepat, dan tidak perlu terburu-buru. Namun, setelah Murong Yu memasuki alam rahasia gunung dan laut, kitab suci gunung dan laut akan tetap ada di tempatnya. Meskipun kitab suci gunung dan laut dapat disembunyikan, ada bahaya untuk ditemukan. Yang terpenting adalah jika Murong Yu memasuki alam rahasia gunung dan laut seperti ini, dia hanya dapat muncul di sini saat dia muncul kembali. Meskipun memiliki kekurangan besar, itu sangat nyaman dan praktis bagi orang lain. Tentu saja, jika Murong Yu memiliki Hetu Luoshu, dia tidak perlu terlalu merepotkan. Namun, siapa yang tahu apakah akan ada hari yang berguna? Alam rahasia Chang Selatan adalah alam rahasia yang sangat besar dan berbahaya di antara umat manusia dunia suci. Di sini, sangat sedikit orang yang biasanya masuk ke sini untuk mengalaminya. Karena dalam legenda, tidak ada harta karun di alam rahasia ini. Bahkan jika harta surga, bakat, dan bumi lahir, beberapa ahli yang tak tertandingi telah mengambilnya. Selain itu, ada binatang buas di seluruh langit, dari alam orang suci hingga alam leluhur yang kacau. Orang suci biasa yang masuk ke sini hanya mencari kematian. Karena, distribusi binatang buas di alam rahasia Chang Selatan tidak memiliki hukum. Mungkin ada binatang buas tingkat suci leluhur yang kacau yang tersembunyi di sebelah binatang buas di alam suci tingkat pertama. Binatang buas di alam rahasia Chang Selatan seperti kerajaan manusia.
Dimanapun, ada binatang buas dari berbagai alam. Ini ditemukan oleh orang-orang suci yang tak terhitung jumlahnya dari ras manusia dengan darah dan air mata. Terlebih lagi, ketika memasuki alam rahasia Chang Selatan, mereka semua diteleportasi secara acak. Mungkin mereka langsung diteleportasi ke mulut besar binatang buas suci leluhur yang kacau, dan kemudian dimakan oleh binatang buas yang tak tertandingi sebagai camilan. Selain itu, hanya ada satu jalan keluar dari alam rahasia Chang Selatan. Di bagian terdalam alam rahasia Chang Selatan, binatang buas suci leluhur yang kacau di dekatnya menunggunya, dan jarang ada orang suci yang masuk untuk keluar. Sosok yang ditemui muncul di puncak. Raungan, Auzu.com. Begitu sosok ini muncul, sebelum dia bisa melihat lingkungan sekitarnya dengan jelas, raungan binatang buas yang mengerikan datang dengan ganas. Suara keras itu mengguncang telinganya dan gendang telinganya hampir terkoyak. Pada saat yang sama, cakar berbulu besar jatuh dari langit, membawa paksaan yang mengerikan, dan menepuk orang itu secara langsung, ingin menamparkan orang itu ke dalam saus daging dan kemudian memakannya sebagai camilan. Orang ini adalah Murong Yu. Dia memasuki alam rahasia Chang Selatan untuk menangkap binatang buas itu. Binatang buas, teriak Murong Yu, tangan kanannya terbanting keluar, dan dia meraih kaki lusuh yang telah dibicarakan di langit. Dengan puff Murong Yu meraih kaki berbulu itu. Kemudian, kaki berbulu yang telah difoto dengan cepat terpaku pada kehampaan dan tidak bergerak. Raungan yang mengerikan datang. Ledakan hebat, mencoba melepaskan diri dari tangan Murong Yu. Tetapi kekuatan Murong Yu benar-benar terlalu besar. Tidak peduli seberapa keras tangan besar itu berjuang, itu tetap tidak bergerak. Beruang buta, tidurlah untukku. Pada saat ini, Murong Yu telah melihat binatang buas yang menyerangnya. Itu adalah beruang hitam besar, dan kekuatannya mencapai leluhur perantara. Namun, Murong Yu telah mencapai ranah Raja Suci tingkat pertama, dan kekuatannya lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan leluhur suci kekacauan tingkat pertama bukanlah lawannya, apalagi beruang buta ini. Dengan tamparan, beruang buta, yang kuat dan sebanding dengan orang bijak leluhur tingkat tinggi, pingsan, dan akhirnya dikumpulkan oleh Murong Yu ke dalam Hetul Woshu. Blood Demon, keluarlah dan bekerja. Setelah menyingkirkan beruang buta itu, hati Murong Yu tergerak, lalu dia muncul di sampingnya. Lebih dari 1000, kekuatan-kekuatan itu mengguncang langit satu persatu, momentumnya seperti pelangi, darah mengguncang langit, dan mereka sangat kuat. Di antara mereka, 20 orang sangat kuat. Hanya 20 orang yang menekan 1000 orang kuat lainnya. 20 orang ini semuanya berada di tingkat orang suci leluhur yang kacau, dan mereka semua adalah kultivator biasa yang jiwanya dikendalikan oleh Murong Yu. Sekarang dia telah menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dari Sekte Suci. 1000 sisanya berada pada tingkat orang bijak leluhur. Mereka juga orang-orang kuat yang telah ditundukkan oleh Murong Yu. Ini adalah kekuatan tempur tingkat tinggi Sheng Zong saat ini. Namun, yang membuat Murong Yu lebih menyesal adalah meskipun sudah ada 20 leluhur yang kacau. Namun kekuatan tertinggi hanya leluhur yang kacau tingkat keempat, bahkan bukan leluhur yang kacau tingkat kelima. Semuanya, pergilah. Ingat, aku hanya perlu menjalani kehidupan binatang buas, alam orang suci, atau alam leluhur yang kacau, tidak peduli berapa banyak. Ingat, kalian harus memastikan keselamatan kalian sendiri. Perintah Murong Yu, satu kalimat, dan kemudian semua orang membentuk tim kecil dan pergi. Tidak ada tim di alam leluhur yang kacau. Orang-orang di alam leluhur tidak cukup kuat, dan ada binatang buas tingkat leluhur yang kacau di sini. Jika mereka tidak membentuk tim, begitu mereka bertemu dengan binatang buas tingkat ini, itu sama sekali bukan lawan. Meskipun Anda dapat meminta bantuan Murong Yu, proses ini juga membutuhkan waktu. Setelah iblis darah asli dan yang lainnya pergi, Murong Yu juga memulai. Tanpa tujuan, dia mengenali tuan di satu arah dan berjalan maju. Kemanapun mereka pergi, semua binatang buas itu dilumpuhkan oleh Murong Yu dengan sebuah pukulan, dan kemudian mereka dikumpulkan dalam buku Hetulwo. Seiring berjalannya waktu, sejumlah besar binatang buas dibawa pergi oleh Murong Yu dan yang lainnya. Namun, kebanyakan dari mereka adalah binatang buas di bawah leluhur. Ada banyak binatang buas di alam leluhur, tetapi secara relatif, mereka hanya sebagian kecil. Adapun binatang buas tingkat orang suci leluhur yang kacau, jumlahnya bahkan lebih sedikit. Dengan kekuatan mereka saat ini, masih sulit untuk menaklukkan binatang buas tingkat ini. Namun, setahun kemudian, ratusan binatang buas di alam leluhur kekacauan juga dibawa pergi. Di antara mereka, hanya 30 atau 40 yang berseragam oleh iblis darah asli dan yang lainnya. Dan Murong Yu sendiri telah menaklukkan 60 hingga 70. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlihat jelas. Selain itu, Murong Yu menggunakan serangan jiwanya dan kemampuan aturan waktu dan ruang untuk menyelinap menyerang binatang buas, dan bahkan binatang buas dari tingkat orang suci leluhur kekacauan tingkat ketiga pun ditundukkan olehnya. Tentu saja, Murong Yu bukannya tanpa bahaya. Dia menyelinap ke seekor binatang buas yang mencapai tingkat orang suci leluhur kekacauan tingkat keempat tanpa hasil, tetapi dikejar dan dibunuh oleh binatang buas itu selama setengah tahun. Kalau tidak, binatang buas tingkat orang suci leluhur kekacauan yang dia tangkap tidak akan hanya sebanyak itu.
Pada hari ini, Murong Yu baru saja mengumpulkan binatang buas tingkat orang suci leluhur ke dalam buku Hetuluo, dan ada gerakan di slip giok iblis darah, Tuan Suci, tolong. Aku dikejar oleh binatang buas itu. Jika Anda tidak datang untuk membantu, aku akan mati. Suaranya sangat cemas, dan tidak banyak kata-kata, sepertinya dia sedang diburu. Tanpa ragu-ragu, Murong Yu memasuki Hetuluo Shu dan merasakan posisi iblis darah asli, lalu langsung mengirimkannya keluar. Murong Yu muncul tidak jauh dari iblis darah asli. Kekuatan mengerikan, bergemuruh, membanjiri dan membunuhnya. Pada saat ini, hati Murong Yu diselimuti oleh napas kematian yang sangat kuat. Murong Yu mengutuk dan masuk kembali ke buku Hetuluo tanpa ragu-ragu. Untungnya, dia baru saja keluar belum lama ini. Jika dia menunda 1 atau 2 napas, dia akan bergegas ke ruang yang bergejolak. Tuan Suci, tolong. Iblis darah asli berlari dengan panik untuk menyelamatkan hidupnya. Dan di belakangnya ada 5 atau 6 binatang buas tingkat suci leluhur yang kacau mengejarnya dengan ganas. Alam setiap binatang buas lebih kuat daripada iblis darah asli. Bahkan ada binatang buas yang telah mencapai keadaan leluhur kacau tingkat ke-6. Keadaan ini sangat menakutkan. Leluhur Chaos tingkat pertama tidak dapat melawan lawan dan akan ditembak mati dengan tamparan. Bahkan orang bijak tingkat 5 jauh dari lawan. Jika bukan karena iblis darah asli pandai bersembunyi dan melarikan diri, dengan kekuatan leluhur kacau tingkat kedua, dia pasti sudah ditembak mati sejak lama. Selain itu, selain binatang buas yang sangat ganas ini, ada juga 5 binatang buas yang tidak lemah. Iblis darah asli, apakah ini kekacauan kemarahan? Pada saat yang sama, 6 binatang buas yang kuat dikejar dan dibunuh. Itu bukan saat yang tepat bagi Murong Yu untuk keluar, dan hanya bergegas ke lingkaran serangan 6 binatang buas. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat, dia akan dibombardir dan dibunuh oleh tubuhnya yang kecil. Iblis darah sejati, bukan berarti aku tidak ingin meninggalkanmu sendirian. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu bisa melakukannya sendiri. Suara Murong Yu terdengar langsung di benak iblis darah sejati, dengan sedikit ketidakberdayaan. Iblis darah sejati merasa sedih dan marah, Tuan Suci, aku adalah tangan kananmu. Jika kamu tidak menyelamatkanku, kerugianmu akan sangat besar. Namun, iblis darah sejati baru saja mengatakannya. Dia juga tahu bahwa semuanya kritis, belum lagi bahwa Murong Yu hanyalah tuannya, bahkan temannya atau bahkan putranya mungkin tidak dapat menyelamatkannya saat ini. Kecuali mereka memiliki banyak leluhur yang kacau di sini, di mana lagi mereka bisa bersaing. Tetapi Gorevian sejati mengira Murong Yu salah. Meskipun Murong Yu mengatakan itu, tetapi tidak segera pergi. Bagaimanapun, dia telah memasuki buku Hetuluo, dan ingin pergi hanyalah sebuah pikiran. Setan darah asli adalah orangnya, dan dia pasti tidak bisa hanya melihatnya terbunuh. Kecuali benar-benar tidak dapat dihindari, Murong Yu pasti tidak akan pergi dari sini. Bagi orangnya sendiri, Murong Yu memang penyayang dan benar. Setan darah, berapa lama dia bisa bertahan? Kata Murong Yu kepadanya sambil merenungkan bagaimana cara menyelamatkan setan darah asli. Tuan Suci, aku masih bisa mendukungnya untuk waktu yang lama. Jika aku tidak bisa melarikan diri dalam waktu setengah hari, aku akan mati. Setan darah asli terus berlari liar tanpa henti, sambil membalas Murong Yu dalam hatinya. Setengah hari sudah cukup, kamu tidak perlu melakukannya selanjutnya, kamu hanya perlu melarikan diri. Kata Murong Yu, lalu dia menembak. Pada binatang buas terlemah, dia melancarkan serangan yang sangat ganas. Waktu kacau, waktu membeku, avatar, tebasan jiwa ilahi, pengurungan ruang. Murong Yu menggunakan beberapa jurus besar dalam satu tarikan napas. Karena itu adalah serangan diam-diam, binatang buas itu tidak bereaksi sama sekali. Binatang buas leluhur kekacauan yang paling lemah, tetapi juga tingkat ketiga, dibombardir. Dalam kekacauan waktu, salah satu cakar binatang buas itu menamparkan binatang buas lain yang tidak siap di sampingnya. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan setengah tubuh binatang buas yang tidak bereaksi, dan terbang keluar pada saat yang sama. Kemudian, binatang tragis ini dibekukan dan dipenjara. Dan pikirannya langsung hilang, dan kemudian jiwanya ditebas dengan parah oleh Murong Yu. Binatang buas itu langsung dipukul dengan keras. Pada saat ini, tangan besar Murong Yu menghantam Hetuluo Shu. Binatang buas yang rusak parah itu telah ditarik ke Hetuluo Shu di antara petir dan api. Tidak ada serangan dari kedua monster itu untuk sesaat, dan tekanan pada iblis darah asli itu sangat berkurang. Kecepatannya juga meroket banyak, dan dia bergegas maju sambil mendesah, tiba-tiba menjauh dari binatang buas itu. Namun, kekuatan binatang buas saat ini tidak lemah, juga tidak dapat ditandingi oleh iblis darah asli. Raungan, pada saat ini, 5 binatang buas yang tersisa akhirnya bereaksi dan meraung dengan panik. Sambil meraung, serangan ganas mereka menyapu ke segala arah, dan kekosongan di sekitarnya meledak dengan panik. Namun, penyerang diam-diam misterius itu tidak muncul. Pada saat ini, Murong Yu telah lama melekat pada tubuh iblis darah asli. Dia ingin dirasuki oleh binatang buas itu. Namun, binatang buas itu penuh dengan kekuatan, dan mereka tidak bisa mendekat sama sekali. Mungkin sudah ketahuan sebelum mendekat. Tuan Suci, ada 4 binatang buas lagi, cepatlah dan hancurkan mereka.
Iblis darah asli berkomunikasi dengan Murong Yu dalam benaknya, dan melarikan diri dengan cepat. Murong Yu memutar matanya, bagaimana mungkin semudah itu? Dia melakukan serangan diam-diam dan mendapatkan binatang buas dalam sekejap. Itu adalah keberuntungan. Sekarang binatang buas itu waspada, dan jika dia menyerang lagi, tidak akan ada efek sebelumnya. Namun, iblis darah asli masih perlu diselamatkan, dan tembakan itu perlu. Oleh karena itu, Murong Yu menembak lagi. Benar saja, binatang buas yang waspada itu tidak terluka parah oleh Murong Yu. Meskipun mereka juga terluka oleh Murong Yu, mereka hanya menghalangi kecepatan mereka. Auzu.com. Namun, jika ini terus berlanjut, iblis darah asli pasti tidak akan bisa diselamatkan. Setelah memikirkannya, Murong Yu meminta iblis darah asli untuk bertahan lebih lama, dan dia tidak punya kabar. Dalam buku Hetuluo, binatang buas yang dipukul keras oleh Murong Yu sebelumnya muncul di tubuh Murong Yu. Ketika saya melihat Murong Yu, meskipun kekuatannya telah disegel, binatang buas ini masih meraung ke arah Murong Yu dengan ganas, menyeringai, ganas dan menakutkan. Itu tidak menakutkan. Murong Yu mencibir, tekan aku. Sebelum kata-kata itu terucap, sebuah kekuatan mengerikan jatuh dari langit, dan langsung menekan binatang buas yang kuat ini dan merangkak di tanah. Berikan aku kendali. Pada saat ini, binatang buas yang ganas ini dapat dikatakan sebagai ikan di talenan, dan tidak ada perlawanan sama sekali. Murong Yu dengan mudah mengendalikan jiwanya. Setelah mengendalikan jiwa binatang buas itu, Murong Yu melepaskan penindasannya terhadap binatang buas itu. Selain itu, kekuatan hidup yang sangat kuat melonjak, memperbaiki luka-luka binatang buas itu dengan sangat cepat. Kemudian, Murong Yu mengguncang sosoknya dan muncul di sisi lain Hetuluo Shu. Itu hanyalah ruang independen yang dibagi oleh Murong Yu. Ada banyak sekali binatang buas yang telah disegel dengan kekuatan. Di antara mereka ada 60 binatang buas tingkat suci leluhur yang kacau. Binatang buas ini hanya ditekan, Murong Yu awalnya berencana untuk menempatkan mereka di alam rahasia gunung dan laut, dan tidak mengendalikan jiwa mereka. Karena tidak perlu, ini semua untuk dialami oleh para murid Shengzong. Begitu mereka dikendalikan, maka itu bukan hal yang sama. Namun, Murong Yu hanya dapat mengendalikan jiwa mereka sekarang untuk menyelamatkan iblis darah yang sebenarnya. Tak lama kemudian, Murong Yu mengendalikan 60 binatang buas tingkat leluhur yang kacau ini, ditambah yang pertama. Pada saat ini, jumlah binatang buas tingkat leluhur yang kacau yang dikendalikan oleh Murong Yu telah mencapai 61. Kekuatannya dapat digambarkan sebagai sangat kuat. Iblis darah sejati, bukankah sudah mati? Suara Murong Yu muncul di benak iblis darah sejati lagi. Iblis darah sejati hampir berani bergerak hingga menangis. Pada saat seperti itu, dia hampir dibunuh oleh 5 binatang buas yang ganas di belakangnya. Awalnya, dia pikir dia akan jauh lebih mudah tanpa binatang buas. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa tekanannya lebih besar dari sebelumnya. Karena kelima binatang buas ini gila. Tembak, teriak Murong Yu dengan keras, dan menembak pada saat yang sama dengan 61 binatang buas tingkat sage leluhur kekacauan yang dikendalikannya. Meskipun hanya ada satu binatang buas yang dikendalikan oleh Murong Yu yang mencapai ranah orang suci leluhur kekacauan tingkat ketiga, itu terlalu kuat untuk menahan orang. Puluhan binatang buas menembak pada saat yang sama, momentumnya sangat menakutkan. Bahkan wajah binatang buas di alam suci leluhur kacau tingkat ke-6 tidak bisa tidak berubah. Merasakan napas kematian dari lubuk hatiku, 5 binatang buas yang mengejar iblis darah asli berhenti dalam sekejap. Sementara tubuh penuh dengan kekuatan, serangan kuat meledak ke arah bahaya. Ledakan. Kekuatan kedua belah pihak bertabrakan dengan keras di kehampaan. Setelah suara yang mengejutkan, bagian kehampaan ini segera musnah. Di antara kelima binatang buas itu, kekuatan binatang buas yang tidak mencapai alam orang suci leluhur kekacauan tingkat ke-6, satu persatu, menyemburkan darah dan terbang keluar. Namun, binatang buas tingkat orang suci leluhur kekacauan tingkat ke-6 itu hanya menggoyangkan tubuh bagian atasnya, bahkan tanpa melangkah mundur. Hampir tidak menahan serangan dari 62 orang kuat tingkat orang suci leluhur kekacauan dan tidak terjadi apa-apa sama sekali. Ini adalah kekuatan mengerikan dari orang suci leluhur kekacauan tingkat ke-6, 61 binatang buas, dan kekuatan tempur Murong Yu juga telah mencapai tingkat orang suci leluhur kekacauan. Terus tembak. Setelah tembakan pertama, Murong Yu berteriak keras. Akibatnya, kekuatan mengerikan itu sekali lagi membombardir masa lalu. Raungan, binatang buas tingkat orang suci leluhur kekacauan tingkat ke-6 itu meraung dan meninjunya. Dengan ledakan yang keras, kekuatan kedua belah pihak menghilang di dunia dan tampaknya pihak lain lebih kuat. Karena banyak binatang buas di pihak Murong Yu yang bergolak dengan darah. Untungnya, binatang buas ini tidak pandai dalam kecepatan, kalau tidak, iblis darah itu bisa bertahan sampai saat ini. Pikiran ini terlintas di benak Murong Yu, lalu menghilang di tempat dengan goyangan. Waktu membeku, para dewa turun ke bumi. Setelah teleportasi, Murong Yu muncul di depan salah satu binatang buas yang telah diledakkan. Serangan yang sangat dahsyat itu langsung meledak. Pada saat yang sama, binatang buas lainnya di Hetuluo terus menyerang binatang buas suci leluhur kekacauan tingkat 6. Ledakan, binatang buas yang diserang Murong Yu sudah terluka, jadi di mana lawan Murong Yu saat ini?
Dia sama sekali tidak bisa menghentikan serangan Murong Yu, dan kemudian dia dibawa ke Hetu Luoshu oleh Murong Yu. Tanpa melakukan apa-apa dan tanpa henti, Murong Yu juga hanya mengendalikan jiwanya. Kemudian binatang buas ini bergabung dengan keluarga besar dan mulai membombardir dan membunuh binatang buas suci leluhur kekacauan tingkat 6. Murong Yu menembak lagi, memusnahkan binatang buas ketiga. Namun, binatang buas suci leluhur kacau tingkat ke-6 sudah mengetahui tujuan Murong Yu, dan Murong Yu telah bergegas maju ke arah binatang buas itu selangkah demi selangkah, dan mengalahkan serangan Murong Yu dengan satu pukulan, melindungi binatang buas itu.